Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival. Renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Menolong karena mengasihi. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-13 ini merupakan salah satu nasihat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada kita untuk hidup dalam kasih, yaitu kita mau membantu orang-orang yang mengalami kekurangan. Kalau kita menyatakan bahwa kita adalah orang yang hidup dalam kasih, maka kasih itu harus bertindak aktif, bukan hanya pasif dengan kata-kata kita saja. Bukan hanya dengan ketika kita melihat ada orang yang kesusahan, lalu kita mengatakan, kasihan ya, ini bukanlah kasih yang aktif. Matthew Henry mengatakan bahwa kasih itu hanya omong kosong saja kalau hanya sebatas ungkapan kata-kata yang berisikan kebaikan hati dan rasa hormat, tetapi tidak melakukan apa-apa sementara kekurangan saudara-saudara kita membutuhkan bantuan nyata dan kita mampu melakukannya. Kalau kita mampu melakukannya, kita mampu menolong orang lain, maka bukan hanya kata-kata yang kita keluarkan, tetapi ada tindakan aktif kita menolong orang yang kesusahan. Ketika kita menolong yang kesusahan, maka kita tentunya menolong mereka karena kita mengasihi. Kita harus menolong karena kita mengasihi mereka. Kita menolong terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Kita harus mengusahakan yang terbaik untuk mereka karena kita mengasihi mereka. Apakah kita hanya membantu khusus atau menolong khusus kepada saudara seiman, lalu ada orang lain yang bukan seiman dengan kita tidak perlu membantu? Tentu saja tidak. Kita harus membantu mereka juga. Tetapi yang didahulukan, yang diutamakan adalah saudara seiman. Karena ini adalah perintah Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, sekarang kita menjadi mengerti bahwa kita harus membantu yang kesusahan, dan kita harus membantu terutama kepada teman-teman kita, saudara seiman. Lalu sekarang bagaimana cara kita membantu mereka? Yang pertama, kita membantu mereka pada waktu mereka kekurangan. Artinya bahwa kita tidak wajib membantu mereka setiap saat. Hanya pada saat mereka kekurangan saja dan sangat membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus membantu mereka. Firman Tuhan hari ini tidak harus menjadi patokan kita bahwa kita setiap saat membantu saudara-saudara seiman kita. Kita harus memberikan mereka pertolongan, tetapi juga menjadi pelajaran bagi mereka supaya mereka bekerja keras demi hidupnya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Memang Tuhan memerintahkan kita untuk membantu orang lain, tapi di lain sisi Tuhan juga memerintahkan kita orang beriman untuk tidak hanya duduk berpangku tangan dan mengharapkan bantuan dari orang lain, tetapi kita juga harus bekerja keras. Alkitab mengajarkan kita agar ada keseimbangan antara di saat kita membantu mereka dan yang kesusahan, dan juga kita mengajarkan mereka untuk bekerja keras di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, bagaimana cara kita membantu mereka? Kita membantu mereka bukan hanya dengan bantuan saja yang kita berikan, sekedar kita membantu, tetapi kita membantu mereka juga dari hati yang penuh dengan sukacita, hati yang damai, hati yang semangat untuk memberi. Roma 12 ayat 13 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, tolonglah mencukupi kebutuhan orang-orang Kristen lain dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak saudara kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Jadi dengan senang hati kita membantu orang lain. Artinya bahwa ketika kita membantu orang lain, bukan karena paksaan kita sebagai orang Kristen yang diperintahkan untuk wajib membantu saja, kita harus membantu dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Ada sikap ramah, sikap yang baik ketika kita
membantu orang lain. Jemaat yang terkasih, jadilah orang Kristen yang peka, menjadi orang Kristen yang mau saling membantu, menolong orang yang kesusahan. Tetapi kita juga harus menjadi orang Kristen yang bijaksana ketika kita membantu. Tidaklah harus kita membantu setiap saat, tetapi kita membantu ketika ada saudara seiman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita membantu juga dengan penuh sukacita karena kita mengasihi mereka sebagai saudara-saudara seiman, dengan senang hati, dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi mereka. Jemaat yang terkasih, biarlah renungan hari ini boleh menolong, memberkati kita, menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini dengan percaya bahwa Tuhan pun bisa memakai orang-orang lain untuk menolong kita yang mengalami kesusahan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah hati kami digerakkan oleh Tuhan untuk mau melihat saudara-saudara kami yang kesusahan dan kami mau membantu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.